Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Marinda Herdi, NPM 0392233319. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang implementasi pembelajaran UBD pada topik 6, elaborasi pemahaman pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum yang diampu oleh Bapak Abdul Rosid MPD. Di sini saya akan memberikan ulasan dan membahas dari implementasi pembelajaran menggunakan UBD dari kelompok pertama yang membahas tentang pembelajaran menggunakan buku teks. Sebelumnya di sini sudah ada selindia mengenai referensi literatur yang sudah saya temukan bahwa buku teks merupakan sumber informasi yang sangat penting dalam pembelajaran, dan buku teks juga dapat membantu peserta didik untuk memahami konsep-konsep baru, memperluas pengetahuan, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Buku teks merupakan salah satu bahan ajar dan bahan pembelajaran yang banyak digunakan dalam pembelajaran, dan buku teks juga masih dapat menjadi alat bantu yang baik dalam pembelajaran, dan beberapa materi pembelajaran tidak dapat diajarkan tanpa bantuan buku teks. Nah, selanjutnya di sini ada pembelajaran menggunakan buku teks. Nah, yang pertama yaitu buku teks itu sebagai sumber belajar. Jadi, buku teks adalah salah satu alat yang digunakan guru ataupun peserta didik sebagai sumber belajar. Nah, sumber ini merupakan sarana yang digunakan untuk mengembangkan materi pembelajaran dan sebagai sumber belajar. Buku teks juga sebagai pelajaran merupakan sumber utama yang digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu buku teks untuk memberikan informasi dan materi. Jadi, informasi dan materi ini dikhususkan kepada peserta didik melalui bahan yang berbentuk cetakan. Cetakan itu dari si buku teks tersebut. Nah, buku teks tersebut itu memuat materi pelajaran ditambah dengan informasi yang relevan secara menyeluruh dan lengkap, sehingga penggunaan buku teks dapat digunakan berdampingan maupun tanpa sumber belajar atau media pembelajaran lainnya. Nah, yang terakhir yaitu untuk memperluas pengetahuan siswa. Di sini dalam konteks memperluas pengetahuan siswa, dalam buku teks tersebut dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret sehingga dapat merangsang pemikiran peserta didik menjadi lebih kritis dan berkembang lebih jauh ke hal-hal yang positif jika sumber belajar diatur, dirancang, dan disiapkan secara tepat melalui buku teks yang sudah disediakan. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan pembahasan dari kelompok 1 yang beranggotakan Amelia, Feni Wigandi, Aldin Nurdiansah, dan Aditya Nugroho mengenai buku teks ini, yaitu sebagai salah satu sumber rujukan yang dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dalam melaksanakan proses pembelajaran. Tetapi buku teks tidak selalu menjadi patokan, dan karena guru harus menyesuaikan kebutuhan dan gaya belajar peserta didik, serta aktivitas sumber daya di luar buku teks, dapat diberikan pengalaman pembelajaran yang kontekstual dan relevan. Buku teks juga memainkan peran dalam mendukung peserta didik untuk lebih mendalami materi pembelajaran dan menjadikan sebagai panduan, bukan tuntutan keseluruhan. Mungkin itu saja penjelasan pembahasan mengenai materi tentang penggunaan pembelajaran menggunakan buku teks dan kesimpulan pembahasan dari kelompok 1 yang sudah disampaikan. Terima kasih. Saya tutup pembahasan dalam penyampaian materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.